Intinya di musim hujan itu biasanya bisa menyebabkan burung-burung peliharaan kita drop. Terutama kenari bisa mudah sekali drop dan bahkan dapat menyebabkan kenari sakit hingga mati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Rafbet Official. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan kenari di musim hujan. Karena di bulan-bulan akhir tahun seperti ini sudah masuk di musim penghujan, maka perlu bagi kita untuk bisa lebih memperhatikan kesehatan burung kenari kita, teman-teman. Loh, kenapa di musim hujan harus diperhatikan rawatannya? Ya jelas, karena di musim hujan cuaca itu akan lebih lembab teman-teman, atau lebih dingin. Nah, terus jarang ada sinar matahari dan mulai banyak nyamuk. Intinya di musim hujan itu biasanya bisa menyebabkan burung-burung peliharaan kita drop. Terutama kenari bisa mudah sekali drop dan bahkan dapat menyebabkan kenari sakit hingga mati teman-teman. Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman saya, bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Jadi misalkan nanti ada dari teman-teman itu yang mungkin merasa apa yang saya sampaikan nanti ada yang salah, boleh langsung di komen dan sekalian sharing tips yang menurut teman-teman itu benar. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasan gimana tips merawat kenari ketika di musim hujan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, dan nyalakan tanda notifikasinya agar bisa selalu update video tentang perawatan burung-burung kicau di Rafbet Official. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama adalah memanfaatkan matahari meskipun sulit. Yaps, ketika musim hujan pasti akan sulit untuk menemukan sinar matahari di pagi hari ya teman-teman. Tapi bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu pasti ada cuaca yang cerah di pagi hari meski sedang musim hujan. Nah, ketika ada kesempatan seperti itu, maka jangan dilewatkan ya teman-teman. Langsung kita jemur kenari kita, karena itu sangat membantu kenari dalam menjaga kesehatannya. Dan saat penjemuran pastikan angin tidak kencang atau benar-benar mendukung cuacanya itu teman-teman. Terus gimana kalau memang nggak ada cuaca pagi yang cerah? Nah, jawabannya di tips kedua ini teman-teman. Nah, tips yang kedua yaitu jangan taruh kenari di luar rumah. Jadi ya kalau memang nggak ada sinar matahari tidak perlu dikeluarkan, biarkan di dalam ruangan saja, dan usahakan ada sinar lampu untuk tetap menjaga kehangatan suhu tubuh kenari kita teman-teman. Nah, untuk tips yang selanjutnya, tips yang ketiga. Nah, di sini kita bisa setting pakannya teman-teman. Untuk kenari yang biasanya dikasih pakan rendah, bisa diberikan pakan kencang. Itu bisa diberikan 2-3 kali seminggunya. Nah, untuk kenari yang hariannya memang sudah pakai settingan kencang seperti ebot, belgi, prestik, dan lainnya, itu bisa diberikan tambahan biji nigernya teman-teman. Untuk yang belum tahu biji niger itu apa, itu biji-bijian yang ada dalam pakan kenari yang warnanya hitam teman-teman. Nah, itu bisa ditambah untuk kenari yang hariannya udah pakai pakan kencang. Nah, untuk tips yang keempat, kita bisa lakukan pengumbaran teman-teman. Nah, untuk menjaga kenari agar tetap sehat dan fit kondisi tubuhnya, bisa dilakukan pengumbaran. Pengumbaran untuk kenari yang sudah sering diumbar itu disesuaikan ya teman-teman. Misalnya 1 jam biasanya, itu bisa dikurangi durasinya 10 hingga 15 menit agar meminimalisir kenari terlalu capek dan malah menjadi drop teman-teman. Dan untuk kenari yang belum pernah diumbar, sebaiknya diumbar jangan lama-lama, maksimal cukup 30 menit saja teman-teman. Kemudian untuk tips yang kelima, jangan berikan EF sayur yang kandungan airnya itu banyak teman-teman, seperti sawi putih, timun, dan lainnya. Kalau untuk sayur menurut saya hanya sawi sendok yang bisa diberikan. Nah, untuk itu pun jangan setiap hari teman-teman, bisa 2-3 kali seminggu.
atau bisa diberikan CD teman-teman. CD itu juga bagus untuk di musim penghujan seperti ini. Nah, atau juga bisa diberikan daun binahong. Nah, karena di dalam daun binahong ini terdapat kandungan-kandungan yang dapat membantu kenari itu menjaga daya tahan tubuhnya teman-teman. Nah, terus selain dari daun binahong juga ada daun gingseng. Daun gingseng ini daun gingseng Jawa ya teman-teman. Ini bisa juga menambah daya tahan tubuh kenari. Di musim penghujan seperti ini sangat cocok menurut saya. Bisa menghangatkan juga suhu tubuh kenari. Selain dua daun ini, daun gingseng dan daun binahong, bisa juga diberikan daun pace teman-teman, atau daun mengkudu, tapi daun yang masih muda. Nah, tapi masalahnya tidak semua kenari itu doyan atau suka makan 3 daun ini ya teman-teman. Daun binahong, daun gingseng, dan daun mengkudu muda. Nah, ini tidak semua kenari mau makan daun 3 itu. Nah, kalau tidak mau makan daun itu, saya ada tips untuk bisa tetap memberikan nutrisi yang terkandung di dalam 3 daun tersebut untuk menjaga kesehatan kenari kita. Nah, gimana caranya? Saya jadikan kayak ramuan gitu teman-teman. Jadi 3 daun itu saya rebus teman-teman. Nah, itu 3-tiganya saya campur jadi satu. Sebelumnya dicuci dulu sampai bersih, kemudian saya remat-remat atau dihancurkan gitulah. Nah, itu baru saya rebus teman-teman. Nah, di sini untuk airnya cukup 1 gelas saja teman-teman. Dan untuk daunnya itu saya 3 helai, kecuali daun mengkudu mudanya itu cuman 2 helai saja. Nah, kemudian untuk waktu perebusannya ini yang penting sampai airnya itu berubah menjadi kehijau-hijauan teman-teman. Kalau udah menjadi warnanya agak hijau itu udah cukup. Dan kalau bisa ini sekali pakai aja teman-teman, jadi jangan sampai berhari-hari. Jadi cukup 1 gelas saja untuk sekali pembuatan. Tapi kalau ditaruh dalam kulkas gimana? Nah, kalau taruh dalam kulkas saya tidak menganjurkan sih, tapi bisa dipakai 1 hari lagi. Jadi kalau ada kulkas dimasukin kulkas, tapi cuman berlaku untuk 1 hari lagi teman-teman. Nah, terus pemberiannya juga ini nggak usah tiap hari teman-teman, cukup 2 kali dalam seminggu. Nah, ini untuk menjaga kesehatan tubuh kenari kita, apalagi di musim penghujan seperti ini ya teman-teman, karena memang cuaca itu kan ekstrim ya teman-teman untuk kenari, jadi rawan sakit. Nah, untuk pemakaiannya atau pemberiannya itu cukup dikit aja dicepuk minumnya, jadi jangan penuh-penuh, karena kalau nanti penuh malah takutnya untuk mandi kan. Dan setelah sore hari langsung dibuang, jadi jangan biarkan minumnya sampai 24 jam. Jadi pagi dikasih, nanti sorenya langsung dibuang, diganti air biasa lagi. Nah, kalau memang masih sisa tadi ditaruh kulkas boleh untuk besoknya lagi, tapi itu dilakukan hanya 2 kali dalam seminggu. Nah, itu insya Allah bisa membuat kenari kita menjadi lebih sehat teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman, sharing kali ini cukup sampai di sini. Sekali lagi bukan maksud untuk menggurui dan mohon dikoreksi jika ada yang salah. Nah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Salam Kicau Mania.